Tuhan. Amin. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup. God, You are so good. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. God, You're so good. Amen. God, You're so good. Yes, Lord. God, You're so good. You're so good to me. God, You're so good. Yeah, You're so good. Yes, You are. God, You're so good. You're so good to me. Behold the cross, edge to edge, and hour by hour. The dead are raised, these sinners saved, the work of Your power. Kita katakan, God, You are so good. Amen. Yes, Lord, You are so good to me. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. God, You are so good. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Once again, God, You're so good. Amen. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Kita akan mendengarkan sedikit sharing dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mega. Selamat sore teman-teman semuanya yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Di gereja paling tidak ada sekitar 260 orang duduk di tempat ini. Haleluya. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Teman-teman, dalam waktu beberapa minggu ke depan kita akan masuk ke masa-masa Prapaskah. Dari sekolah minggu kita paham betul ketika kita sudah mau mendengar kata Paskah, Jumat Agung, itu pasti masuk ke dalam masa-masa kita mulai merenungkan mengenai dosa-dosa dan bagaimana Tuhan disalibkan untuk mengambil alih seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Teman-teman, di usia muda kita kerap kali kita merasa bahwa kita mampu dan pandai menutupi dosa-dosa kita.
Ciri khas anak-anak muda adalah menyembunyikan dosa-dosa favorit di tempat-tempat rahasia. Yang mungkin kita berpikir orang tua kita nggak tahu, kakak kita nggak tahu, teman-teman gereja nggak tahu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang melukai hati Tuhan dan penuh dengan kesadaran kita lakukan itu di tempat tersembunyi dan kita menutupinya. Pahamkah kita apa dampak dari setiap hal-hal yang kita lakukan tersebut dan kita tidak pernah melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan? Tapi sebelumnya kita perlu tahu, apa sih yang membuat manusia, khususnya anak-anak muda, kerap menyelubungi hidupnya, menutupi dirinya, seakan-akan Tuhan gak tahu tentang dosa-dosa kita. Yang pertama, kenapa kita sembunyikan? Karena ini favorit. Aduh Kak, sorry banget. Mohon maaf nih, belum bisa lepas dari game. Maaf banget nih Kak, belum bisa lepas dari addiction. Hal-hal tertentu, apapun itu ada banyak. Gak usah disebutin, teman-teman tahu addiction itu apa saja. Sorry Kak, belum bisa berhenti ngomong sumpah serapah. Kayaknya seru aja gitu kalau jadi anak muda lagi nongkrong ngomongnya tuh hal-hal yang Sorry Kak, aku masih pacaran sama orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Ya karena itu favorit. Kalau ngomongin favorit, artinya kita menyukainya. Sama kayak makanan favorit, teman-teman di sini semuanya punya makanan favorit ya kan? Sekali beli pengen beli lagi, pengen beli lagi. Sama halnya seperti dosa. Sekali dilakukan pengen lagi dilakukan. Karena menyenangkan melakukan dosa yang itu. Yang kedua, kenapa kita tidak kerap melakukan pengakuan dosa? Kita merasa nggak ngerti gimana caranya berdoa. Kita terjebak dengan pemikiran kalau berdoa itu harus pakai kata-kata yang resmi, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal Tuhan itu sedekat dalam hati kita. Tuhan itu memberikan namanya sebagai Bapa, yang artinya kayak kita ngobrol sama Bapa. Kadang-kadang kita selalu berpikir, aduh aku nggak pinter berkata-kata Kak, makanya aku nggak sering melakukan doa, termasuk di dalamnya melakukan pengakuan dosa. Yang ketiga, saya nggak mau melakukan pengakuan dosa karena apa? Berpikir tidak ada dampak fatal dari menyembunyikannya. Berpikir tidak ada dampak fatal. Seberapa fatal sih ngerokok setiap hari? Seberapa fatal sih nonton film-film yang warnanya biru? Seberapa fatal sih saya berbohong sama orang tua tentang uang kuliah, uang sekolah? Seberapa fatal yang bisa terjadi kalau saya pacaran berhubungan seks tanpa orang tua saya tahu? Seberapa fatal sih? Kita berpikir adalah selama kita pandai menyembunyikannya, seharusnya gak ada masalah. Seharusnya kita gak akan kena apa-apa. Guys, ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh. Sama kayak manusia. Sepinter-pinternya kita menyembunyikan, selama masih ada waktu untuk bertobat dan mengakuinya di hadapan Tuhan, lakukan. Berikutnya, yang ini yang paling krusial. Anak-anak muda gak mau melakukan pengakuan dosa karena ngerasa usianya masih panjang. Mati masih lama, jadi ntar aja ngaku-ngakunya. Sebenarnya kita gak ngaku pun Tuhan udah tahu, tapi Tuhan pengen kita ngobrol sama dia. Tuhan pengen mendengar itu langsung dari lidah bibir kita. Kita berpikir, aduh kalau udah ngomongin pertobatan ntar aja lah Kak, masih muda. Biasanya meninggal itu ya udah 50 tahun ke atas, udah masuk masa pensiun. Mereka lah yang harusnya gentar menghadapi kehidupan. Kami masih kenceng banget, kulit aja masih kayak pakai kolagen tiap hari. Cowok-cowok badannya masih sehat. Entar-entar aja. Teman-teman, badan kita sehat, fisik kita kuat, tapi gak ada yang menjamin berapa panjang usia kita. Anak-anak muda sekarang banyak yang meninggal usia lebih dini. Anak-anak cowok, kalau dulu mungkin suka denger yang serangan jantung itu adalah para bapak-bapak. Hey, sekarang udah banyak berapa kasus usia 30-an kena serangan jantung. Wanita-wanita, mungkin sakitnya nggak kayak laki-laki karena wanita-wanita yang masih bereproduksi atau memiliki jam menstruasi yang masih stabil, mereka terlindungi dari serangan jantung dan stroke. Tapi mungkin ada penyakit-penyakit lain. Contohnya yang paling banyak sekarang dialami oleh para wanita apa? Penyakit mental.
Emosinya berantakan. Mama papa aku gak akur, kenanya ke aku. Aku bucin banget pengen punya pacar, pacaran sama sampah. Teman-teman, jangan berpikir karena usia kita masih muda, kita matinya masih lama. That's why keep doing your sin. Oke, tahu-tahu habis pulang dari gereja ketabrak. Gak sempat ngomong sama Tuhan, minta pengakuan dosa. Teman-teman, saya mau ajak kita semuanya di renungan yang singkat ini, di sore hari ini, selama kita nanti menaikkan pujian dan penyembahan, gak cuma nonton Anggi memimpin kebaktian ini, tapi bernyanyilah di sana. Keluarkan kata-kata tersebut sebagai doa dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Again, selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, temui Dia. Apa dampaknya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan? Yang pertama, ini akan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Karena satu-satunya yang merusak hubungan kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Itu yang akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bayangkan, seberapa buruk pun dosa yang kita lakukan, guys. Aduh nih Kak Mega sampai merinding ngomongnya, mau nangis nih sebenarnya. Dia tetap baik. Lu bikin dosa setiap hari, Tuhan gak lupa kasih oksigen ke hidung kita. Tuhan gak lupa kasih makan buat kita. Tuhan gak lupa kasih kita kemampuan untuk sekolah, belajar, berkeluarga, berkendara. Tuhan kasih semua, padahal kita suka menyakiti hati Tuhan. Kurang baik apa Tuhan? Mungkin kita berpikir ya Tuhan kita dapat oksigen karena masih ada tumbuhan. Terus ngana pikir itu tumbuhan siapa yang bikin hidup? Ya Tuhan. Dengan kita melakukan pengakuan dosa, ini akan memulihkan hubungan kita. Yang kedua, ini akan melepaskan beban hati, pikiran dan jiwa. Pernah gak sih ngerasa jadi orang munafik, bawa dosa, bawa sesuatu yang disembunyikan terus kita berkeliaran seakan-akan orang-orang taunya kita baik-baik aja. Capek sampai rumah. Karena kita sedang menutupi sesuatu. Ini menjadi beban pikiran kita. Itu makanya kenapa anak muda sekarang banyak yang kena depresi. Depresi bukan cuma sekedar stres. Orang depresi itu teman-teman kalau kita temuin di sekolah, di tempat tongkrongan, mereka juga cengengesan. Mereka juga ketawa, mereka kelihatan happy. But deep down in their heart, they are in a very dark place. Tadi sore masih ketawa, malamnya bunuh diri. Itu yang kejadian. Karena menyembunyikan itu. Dengan kita mengakui di hadapan Tuhan, kita akan melepaskan beban-beban mental tersebut. Beban-beban jiwa dan pikiran tersebut. Berikutnya, teman-teman, kalau sekarang ini kita sering banget ya dengar kata healing. Healing itu bukan refreshing. Healing itu bukan jalan-jalan ke Louis Hejo. Ya. Healing itu bukan cuma sekedar nongkrong atau main PS. Bukan. Healing yang sejati itu adalah ketika kita datang ke hadapan Tuhan dan tersungkur di bawah kakinya mengatakan, I need your help God. That is healing. Kami membutuhkan bantuanmu Tuhan. Setiap saat, setiap menit, setiap jam. Itu proses healing kalau kita mau mengaku. Kemudian kita jadi lebih menghargai hidup kekristenan kita. Karena apa? Sabtu Minggu dengar khotbah. Kalau kita masih menyembunyikan hal tersebut, yang terjadi adalah apa? Kita nggak menghargai nilai-nilai kekristenan yang sudah kita pahami sejak kita dari sekolah minggu. Dengan kita melakukan pengakuan ini, maka kita menghargai kehidupan kekristenan kita dan Tuhan dimuliakan dari sana. Dan ini yang terakhir, percaya diri kita akan naik teman-teman. Sebaik apapun kita menyembunyikan dosa-dosa favorit itu, pasti berdampak secara psikologi ke mental kita. But when you repent, when you confess, Tuhan akan tolong kita untuk memperbaiki self-esteem kita, percaya diri kita. So teman-teman, dari sini kita sama-sama paham bahwa pada akhirnya setiap detik, setiap jam, setiap menit kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Dia. Tidak ada satu orang pun pribadi di muka bumi ini yang mampu meneruskan hidup dengan segala tantangannya tanpa Tuhan. Dengan kita mengakui apa yang terselubung, kita datang di hadapan Tuhan dan bilang sama Dia, Tuhan, salibmu sudah kokoh berdiri di Getsemani.
Salibmu adalah pertanda seluruh petaka yang kuciptakan dalam hidup sudah Tuhan ambil alih. Tuhan, dengan segala kelemahanku, I need you every second in our life. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Teman-teman, Kak Mega cuma mau ngasih tahu gini. Kalau datang berdoa ke Tuhan, jangan cuma membawa kebiasaan. Kebiasaan di sini maksudnya ya udah berdoa ke Tuhan, ya say thank you, terima kasih untuk hari ini, bla bla bla. Mulai deh dari sekarang belajar. Tiap kali berdoa bayanginnya adalah salib Tuhan yang di Bukit Golgota itu, sorry bukan Getsemani tapi Bukit Golgota itu, dan kita ada di bawahnya. Bayangkan ada jasadnya yang tersalib itu dan kita ada di bawahnya dengan keadaan terburuk kita, lepaskan semua. Bilang sama Tuhan, aku gak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Bilang sama dia, salibmu yang besar inilah yang menjamin kekuatan dalam hidupku. Teman-teman yuk sama-sama kita naikkan satu pujian. Pujian lagu lama sekali, ya Tuhan tiap jam. Kita benar-benar bersungguh-sungguh nyanyikan di rumah. Pejamkan mata kita, bayangkan Tuhan dekat sekali dengan kita. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. I need thee every hour. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. Ya Tuhan tiap jam. Sekali lagi teman-teman di rumah, aku gak tahu apa pergumulan kalian. Kami semua di tempat ini satu pun gak ada yang tahu kesalahan apa yang baru teman-teman lakukan dalam waktu yang terdekat ini atau bahkan yang sudah tahunan lalu. Teman-teman percayalah Tuhan itu adil. Dia mengampuni setiap hati yang benar-benar menangis dan memohon permohonan maaf. Percayalah teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah Allah penuh kasih. Kita mendengar ini bukan hanya sekedar jargon, bukan cuma sekedar kalimat-kalimat standar, tapi coba resapi setiap kata, Allah penuh kasih. Bawa doa-doa kita, bawa pengampunan dosa kita. Minta sama Tuhan supaya kita diampuni dan kita menelanjangi diri kita seutuh-utuhnya di bawah kaki salib itu. Pandanglah ke salib itu teman-teman, bahwa segala kesalahan-kesalahan yang kita sudah perbuat, lagu ini sebagai proklamasi ke Tuhan bahwa without Him we cannot alive. Ya Tuhan setiap jam, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini. Ya Tuhan tiap jam, demikian kami memerlukan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah ya Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Every single hour in our life God, setiap jam dalam hidup kami,
ada kekuatan yang mampu kami ciptakan tanpa Engkau ada turut campur di dalamnya. Setiap jam yang Allah Bapa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, kami memerlukan-Mu. Kami letakkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dengan segala kehampaan yang kini kami miliki. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Dengan segala kekosongan yang kini sudah kami miliki, isilah kami ya Bapa dengan pengharapan, dengan kekuatan, hikmat, dan yang terpenting Tuhan, rasa cinta kepadamu yang berlebih-lebih lagi. Pimpin kami ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan agar kami mampu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami datang ya Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami ingin mengaku setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Dosa yang telah lama menjadi hal paling favorit bagi kami. Bahkan dosa yang mungkin kami anggap itu begitu enteng. Kami mengaku Tuhan, kami tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengakui bahwa kami kurang mensyukuri setiap penderitaan yang Kau rasakan, dan itu hanya untuk kami Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib, perjalanan-Mu di Kalvari, itu boleh membebaskan kami dari dosa dan maut ya Tuhan. Kini kami datang ya Tuhan, sujud, menyembah di hadapan-Mu. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Ya Tuhan. Tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kau layak disembah. Katakan hosana. Oh
Yesus Raja yang berkuasa, dan layak disembah. Kami agungkan, ku agungkan Engkau Yesus Raja, Yesus Raja. Engkau berkuasa, Dia berkuasa, dan layak ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Engkau Yesus, Yesus Raja, dan Kau berkuasa, yang berkuasa. Engkau layak disembah Tuhan, layak disembah. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 96 ayat 2 dan 3. Bernyanyilah bagi Tuhan dan pujilah Dia. Setiap hari siarkanlah kabar gembira bahwa Ia telah menyelamatkan kita. Ceritakanlah keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang perkasa kepada umat manusia. Oh come all ye faithful. Kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhanlah yang layak disembah, karena pengampunannya lah we are still alive. Oh come, all ye faithful. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come, ye to Bethlehem. Come
Ya Tuhan, kami mau setiap menit kami, setiap hari kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Dan kiranya juga kami boleh memperhitungkan setiap berkat yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami boleh merenungkan pemberian-Mu dalam penebus. Biarlah jiwa kami, Tuhan, memuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kita mau sama-sama angkat pujian, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ini jiwa kami, Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku, ruh riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, yes Lord. Sungguh besar Engkau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, yes, Engkau Allah kami Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi, maka jiwaku memujimu Tuhan. Engkau sungguh besar ya Allah. Engkau Tuhan kami ya Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Kita angkat pujian sekali lagi, kita puji Tuhan bersama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Amin. Sungguh besar, yes, Engkau begitu besar Tuhan. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku
Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup Bapa. Kami ingin memuji Tuhan sepanjang hidup kami. Yes, kita nggak puji nih sekali lagi. Maka jiwaku pun memujimu. Ya, ini kami Tuhan. Yes. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ini kami Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengaku Tuhan, banyak sekali dosa yang kami tutupi. Tapi kami hari ini Tuhan, kami mau sama-sama ambil tekad. Kami mau menyerahkan semua dosa-dosa kami Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh bercampur tangan atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak memenuhi segala setiap keinginan daging yang menjerumuskan pada dosa. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Ajari kami untuk boleh selalu mengenal-Mu ya Tuhan. Layakan kami untuk boleh menyembah-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan. Amin. Kiranya semua teman-teman boleh pulang membawa berkat, menjadi jiwa yang baru. Dan setiap kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Kiranya semua kita bisa ngambil komitmen baru lagi untuk tidak melakukan dosa-dosa yang mungkin menjadi favorit. Mungkin terlihat kecil ya, bohong. Tapi Tuhan tetap gak suka. Gitu teman-teman. Minta dengan kasih Kak Mega untuk menutup ibadah kita dengan doa. Teman-teman semua yang di rumah, siapa yang merasa terberkati sekali dengan ibadah kita? Ada enggak? Di layar ada 260 orang yang tadi itu ya, yang di balkon, yang di rumah ada 7.600, yang di mimbar ya ini semuanya sebenarnya roh. Ini metaverse. Teman-teman, to be honest tadi di gereja ada banyak orang, jadi jangan sedih ya kalau misalkan ngelihat di layar kok cuma dikit sih hari ini, karena 80% populasi pemuda ada di gereja sore hari ini. Sayangnya kamera gak bisa menyorot, ini kita di gereja ada rame. Aku cuma mau bilang, praise and worship hari ini powerful banget, amin teman-teman. Amin, amin. Ya, praise and worship sore hari ini sangat memberkati. Be honest, aku kangen banget ibadah kayak begini. It's been a long time kita gak nyanyi dalam ibadah terlalu sering gitu ya. Dan seneng banget tadi teman-teman di rumah juga merespon dengan sangat baik. Intinya adalah hari ini kita berdamai dengan Tuhan. Hari ini kita mulai membangun mental, menyiapkan diri kita untuk memasuki Prapaskah. Bukan cuma untuk menyambut Paskah aja, tapi sesudah Paskah seharusnya kita terus merayakan kasih Tuhan dalam setiap detik, dalam setiap jam. Dan khususnya melalui lagu-lagu yang tadi kita sampaikan, kita semuanya semakin intim lagi dekat dengan Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita sore hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang agung, Bapa yang terkasih, Bapa kecintaan kami, Bapa sahabat kami, Tuhan Yesus,
Rasanya mulut kami ingin sekali mengucapkan banyak kata-kata sanjungan pujian ini karena kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kami saat ini dipenuhi dengan damai sukacita. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami memiliki hubungan yang unik dengan Engkau ya Bapa. Mungkin di ruangan ini ataupun di ruangan Zoom kami semua memiliki pergumulan-pergumulan dan aneka bentuk medan peperangannya masing-masing. Tapi kami lega mengetahui bahwa apapun peperangan yang kami hadapi dalam hidup, kami memiliki sumber kekuatan yang sama, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, yaitu Allah yang mati untuk kami semuanya, Allah yang terlalu baik, teramat baik, tercinta, terkasih. Aduh Tuhan, rasanya kalau pengen mengeluarkan kata-kata lebih banyak lagi, rasanya tidak ada satupun kata-kata yang bisa menggambarkan betapa Tuhan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menyambut Prapaskah, kami ingin mengenang kematian-Mu. Bukan hanya sekedar sebagai prosesi Engkau berjalan via Dolorosa, berakhir di Bukit Golgota. Tapi kami ingin mengenang ini sebagai inilah perjalanan iman kami juga. Kami sebagai anak muda-Mu di Youth Ministry ini, kami ingin Bapak menemukan hubungan yang intim dengan Engkau. Pribadi masing pribadi benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Ya Bapak, biar kiranya puji-pujian dan doa-doa yang sudah kami naikkan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan telusuri jauh ke dalam hati kami, di sanalah Tuhan tahu apa yang kami teriakan dalam setiap pergumulan hidup kami. Setiap jam ya Tuhan kami ingin mengandalkan Engkau, setiap jam ya Bapak kami membutuhkan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya damai sejahtera-Mu menyelimuti setiap anak-anak-Mu di Youth Ministry ini, biar kiranya kekuatan dan pengharapan dari Allah Roh Kudus terus membantu kami untuk bersemangat menghadapi hidup, dan kiranya hikmat dari Roh Kudus juga yang menolong kami, bahwa sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil kami, sewaktu-waktu usia muda kami bisa berhenti di tengah jalan. Jika saat itu tiba Tuhan, biar kiranya kami bisa mengatakan kepadamu bahwa kami siap. Kapanpun Tuhan akan menghentikan usia kami, kapanpun usia tersebut kami siap dan kami menyiapkan jiwa kami. Untuk sementara ini Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, biar kiranya kami menggunakannya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih banyak, kita tepuk tangan dong buat tim mimbar nih, ada Anggi, ada Ocha, ada Kak Re, ada Luis, ada Raja di pojokan. Mungkin cuma kelihatan ternyata. Ada Koh Panji di sini, ada Dendi di balik layar, ada Kak Nila, ada Kak Yemima, Rafael, Abel, lalu ada Bu Sukirman, ada Pak ini ya Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir ya. Minggu depan datang lagi Tante Grace, terima kasih Pak Hari Danui, teman-teman dari angkatan, banyak. Kita halusinasi di sore hari. Oke guys, see you next week. Selamat malam mingguan. God bless you all. Bye-bye. Foto bareng dulu nggak? Oh, pengumuman, jam bubar dulu. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku mau bacain pengumuman untuk pelayan minggu depan. Di tanggal 26 pelayannya, pembicaranya ada Kak Michael Wu. Kak Michael Wu. Temanya adalah God Never Flat. Kayak cicilan rumah ya, flat. Oke. Pelayannya itu ada WL-nya ada Alin. Hai Alin, kamu gak ada hari ini. Musiknya juga William juga gak ada kamu hari ini. Tadi ada di WC. Multimedianya ada Claudia. Kemana nih Claudia nih? Doanya ada Nadia. Hai Nadia, kamu tetap setia di sini. Terima kasih ya. Kamu minggu depan pelayanan loh. Oke. Kita foto dulu kali ya, guys. Merapat. Merapat guys. Dalam bentuk arwah juga nggak apa-apa. Iya arwah serem banget. Aku mana sih? Ini nggak ada yang bisa fotoin kita dari depan, keren loh. Oke tenang, ada teknologi. Kasihan kayem pegel no. Semangat ya. Aduh.
Oke. Berapa aku hitungin, Kak? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kameranya ini ya guys. Matanya kebelah dua. Mata kita kebelah dua. Yuk lagi sekali lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cool. Yeah, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next praise and worship dan ibadah minggu depan. Dadah Mbak Yem. Dadah Abel, dadah Rafael. Kita nyanyiinnya biar nggak mubazir. Iya, yuk. Ada latihan dari awal itu. Masih jam 5. Iya, maaf ya guys. Tapi asik kok, asik. Apa? Iya di sini. Mic kami sering mati nyala Mbak tadi. Kita nggak dengar suara kita sendiri di sini. Ayo, udah datang ya Bapak. But I have to go. Saya rasanya pengen improvisasi tapi selalu melengset ya. Untuk saya orangnya pede. Sama ya. Ku datang ya Bapak. Aku cinta Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada Tuhan. Musik saja. kepada kedua mempelai. Dipersilahkan untuk memasuki area kedua. Kalau pernikahan lagunya Ku Datang ya Bapak agak repot ya.